Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilan Najmi dari kelompok 4. Di sini saya bersama. Perkenalkan, nama saya Meriana, saya mahasiswa angkatan 2022. Oke, di sini saya akan mewawancarai mengenai ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik. Pertanyaan pertama, apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik? Baik, menurut saya faktor utama itu yang pertama adalah kesenjangan ekonomi. Karena bagi keluarga yang kurang mampu itu sangat sulit untuk memprioritaskan sebuah pendidikan. Yang kedua itu ada akses terhadap infrastruktur. Karena menurut saya sendiri di daerah-daerah terpencil itu sangat minim banyaknya pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang terakreditasi tinggi. Jadi mereka sulit untuk menjangkau pendidikan yang mereka sukai atau yang berkualitas seperti itu. Terus yang ketiga itu ada biaya pendidikan, karena menurut saya sekarang ini biaya pendidikan juga termasuk mahal. Jadi orang-orang yang kurang mampu itu sulit untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Oke, menurut Anda jika ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik bisa diatasi, apakah akan berdampak terhadap pembangunan negara kita? Mengatasi ketidaksetaraan aksesibilitas antara pendidikan dan politik menurut saya akan berdampak positif terhadap pembangunan negara ini. Karena itu tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan memastikan bahwa pembangunan tersebut akan memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, pengentasan ketidaksetaraan itu adalah langkah fundamental untuk menuju pembangunan yang holistik, yang berkelanjutan, dan juga menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Oke, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu bagaimana sih hubungan antara aksesibilitas pendidikan dan partisipasi politik masyarakat kita? Kalau menurut aku hubungannya sangat erat ya, karena kalau misalnya aksesibilitas pendidikan makin bagus, jadi kan makin banyak orang yang terdidik. Nah, di pendidikan itu kan kita ada belajar Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di situ kan kita kalau belajar di situ kita bakal paham situasi politik di Indonesia, sejarah politik Indonesia. Jadi bakal meningkatkan rasa demokrasi dan nasionalisme. Jadi siswanya itu mungkin rasa ingin berpolitiknya itu makin besar, jadi kemungkinan ikut berpartisipasi di politiknya itu makin besar. Apakah ada kebijakan atau inisiatif yang sebaiknya dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik? Kalau menurut aku sih yang utama itu memperkuat dan mempertegas hukuman koruptor, karena menurut aku sendiri anggaran untuk pendidikan itu udah gede ya, sekitar 600 triliun lebih gitu, udah 20% dari anggaran negara. Jadi yang masalah itu mungkin karena penyaluran dananya itu nggak merata karena banyak yang korupsi gitu. Karena menurut aku dananya udah cukup mungkin, tapi yang masalah itu banyak yang korupsi, jadi dananya itu nggak kepake untuk keperluan sebenarnya, yaitu untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Menurut aku itu doang sih, biar lebih bagus pendidikan Indonesia. Terima kasih. Menurutmu bagaimana sih ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik yang tercermin dalam masyarakat kita saat ini? Menurut saya, ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik di Indonesia itu sudah menjadi masalah yang cukup kompleks dan merimbas ke berbagai akses di dalam kehidupan. Seperti adanya kesenjangan akses itu bisa disebabkan oleh perbedaan ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya aja kayak di daerah terpencil itu, akses pendidikan itu cukup sulit karena fasilitasnya itu belum terlalu memadai. Nah, begitu juga yang terjadi dalam bidang politik yang aksesnya juga perlu ada penambahan lagi. Apakah ada sih kebijakan atau inisiatif yang sebaiknya dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik? Jika ada, bagaimana kebijakan tersebut dapat mengatasi kasus tersebut? Kalau menurut saya itu ada. Caranya itu dengan membuat kebijakan tentang pemerataan aksesibilitas pendidikan dan politik di Indonesia. Itu bisa dengan cara pemberian dana atau pengawasan langsung yang terstruktur dari pemerintah itu sendiri. Menurut Anda bagaimana hubungan antara aksesibilitas pendidikan dan partisipasi politik masyarakat kita saat ini? Menurutku sih hubungan antara aksesibilitas pendidikan dengan
partisipasi politik masyarakat itu cukup erat dan kompleks karena pendidikan memiliki peran kunci dalam memberikan kesadaran politik individu dan kemampuan tiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik itu sendiri. Misalkan pendidikan memberikan atau membantu tiap individu untuk mempelajari isu-isu politik yang sedang terjadi, terus mengajarkan tiap individu untuk memakai hak mereka sebagai warga negara, terus cara sistem politik, cara kerjanya itu di negara ini bagaimana gitu sih. Menurut Anda, apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik tersebut? Kalau menurutku ada beberapa faktor ya, dari faktor ekonomi, misalkan mereka dari keluarga yang kurang mampu, kan mereka kekurangan nih buat memfasilitasi pendidikan yang layak gitu kan. Terus dari faktor geografis, misalkan mereka ada yang bertempat tinggal itu susah banget buat akses ke sekolah yang baik, itu susah, itu membuat ketidaksetaraan pendidikan gitu kan. Terus dari faktor sosial budaya, misal ada kelompok minoritas etnis sama agama, mereka mendapatkan diskriminasi, itu membuat keterlambatan mereka untuk berkembang dan aksesibilitas pendidikan yang setara lah sama yang sekolah yang memadai dan bagus gitu. Terus dari kebijakan pemerintah, misalkan pemerintah itu mengalokasikan dana untuk pendidikan terus gak rata gitu, misal ke tempat-tempat terpencil, itu juga salah satu faktornya gitu. Menurut Anda, bagaimana dampak dari ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik terhadap kehidupan bermasyarakat di lingkungan ke depannya? Kalau buat dampak ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia tuh yang pertama mungkin buat mereka yang kurang dalam fasilitas atau tenaga pengajar yang berkualitas itu bisa berpengaruh di dunia kerja sih. Soalnya kan mungkin kalau mereka mau kerja di kota pasti ilmu yang didapat sama di desa tuh beda, jadi mereka kayak mendapat kesenjangan ilmu. Nah itu yang membuat nantinya di desa tuh bakalan banyak kemiskinan sama pengangguran. Kalau di politik itu mungkin kalau yang minoritas nih, mereka punya pendapat lain, tapi mereka tuh takut buat mengatakan pendapatnya. Nah itu kan jadinya nantinya tuh mereka kan merasa pendapatnya tuh nggak didengar, padahal mereka sendiri yang nggak berani. Nah itu bisa aja menyebabkan pertengkaran antara kelompok mayoritas sama minoritas. Itu sih buat dampaknya. Bagaimana pendapat Anda mengenai ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik? Kalau buat aksesibilitas pendidikan sama politik di Indonesia tuh kurang merata sih menurutku. Contohnya kalau pendidikan di daerah-daerah terpencil gitu, tuh kan biasanya fasilitas sama tenaga pengajarnya tuh biasanya kurang berkualitas. Nah itu menyebabkan anak-anak yang ada di desa terpencil tuh mereka memiliki kesenjangan gitu antara ilmu sama yang ada di kota besar. Nah kalau buat yang politik itu biasanya si perempuan sama golongan minoritas tuh mereka tuh kayak kurang berani buat berpendapat gitu, karena mungkin takut gitu kan sama yang mayoritas. Nah solusinya supaya kayak semua merata itu kembali ke pemerintah sih. Jadi mereka harus memastikan kalau di semua tempat yang ada di Indonesia tuh memiliki fasilitas yang sama buat berpendidikan gitu, dan juga fasilitasnya diperbaiki, terus tenaga pengajarnya juga harus disamaratakan gitu buat pengetahuannya. Kalau buat yang politik itu lebih ke pengetahuan mereka buat berani untuk mengatakan pendapatnya gitu, supaya kan karena Indonesia negara yang demokrasi gitu kan, jadi ya supaya tidak adanya kesalahpahaman nanti antara kelompok mayoritas sama minoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramatia dari kelompok 4 kelas Pancasila. Di sini saya bersama Saya Bagasir Rizal dari program studi matematika angkatan 2022. Oke, baik. Di sini saya akan mewawancarai
mengenai tema yang mau kami ambil. Yang pertama, bagaimana dampak dari ketidaksetaraan pendidikan dan politik terhadap kehidupan bermasyarakat di lingkungan ke depannya? Ya mungkin kalau dari dampak ketidaksetaraan pendidikan dan politik yang paling jelas itu kayak berkurangnya informasi yang diterima. Ya mungkin kalau dari informasi sendiri kurang diterima kan berpengaruh ke kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini. Contohnya kayak akses kemana aja, misal di pelosok yang terbelakang itu buat akses internet aja susah, nggak bisa. Terus ada masalah COVID itu, misal kalau kan kita juga tahu informasi COVID dari internet juga, apalagi kita nggak boleh kemana-mana, kita harus di rumah aja. Kalau mungkin kita nggak tahu pendidikan, kita nggak tahu akses internetnya gimana, kita jadi nggak tahu COVID itu apa, cara mengatasinya gimana, cara mencegahnya gimana. Jadi kan kayak bakal terpapar penyakitnya itu, dan kita nggak tahu harus ngapain juga. Mungkin kalau yang dari politik kayak kita kekurangan pendidikan, kita kurang akses informasi, kita jadi nggak tahu harus pilih pemimpin yang kayak gimana gitu kan. Nah kita harus melek politik juga biar kita tuh milih pemimpin yang bagus bagi Indonesia. Oke, saya sudah menjawab. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, menurut Anda jika ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik dapat diatasi, apakah akan berdampak mengenai pembangunan negara kita ini? Ya tentu saja apabila aksesibilitas pendidikan dan politik ini diatasi, pastikan Indonesia bakal lebih bagus lagi. Mungkin semua orang dari yang pendidikannya belum tercapai itu pendidikannya bisa mendapatkan akses pendidikan dulu, bisa memperoleh pendidikan dan merata lah pendidikan Indonesia ini. Seperti yang politik juga kayak tadi. Jadi kita tahu tentang politik dan memilih untuk bisa kayak pemimpin yang baik. Kalau pemimpinnya baik kan Indonesia bakal lebih baik lagi. Seperti yang pendidikan tadi juga bisa keluar negeri juga. Jadi kayak bersaing gitu kualitas SDM kita dengan internasional. Oke, sepertinya sudah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih